Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anak Bapak semuanya, apakah lokal sudah dibersihkan? Sudah, Pak. Pak. Sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ya Bapak minta kepada Agus, ya, kepada Agus untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sekarang Bapak mau cek kehadirannya dulu. Yubaidah hadir? Hadir, Pak. Ya. Ruslandi? Nampaknya hadir semua pada pagi hari ini. Nah, anak-anak Bapak semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang aku anak soleh. Sekarang Bapak mau tanya, kemarin kita sudah belajar aku anak soleh. Bisa sebutkan satu saja contoh anak soleh, apa itu Ruslandi? Rajin sholat, Pak. Iya, baik sekali jawaban Ruslandi ya. Rajin sholat itu merupakan contoh anak yang soleh. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita lanjut pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran yang keempat dengan tema bersih itu sehat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas dan najis, ya, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian peserta didik mampu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, anak-anak Bapak semuanya, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk selalu bersuci dari hadas serta najis. Serta kita dianjurkan untuk selalu mencintai kebersihan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari hadas dan najis. Kemudian, bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu pertama bersih dari hadas. Yang kedua, bersih dari najis. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita masuk hadas. Ya, apa itu hadas? Hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkannya terhalang untuk beribadah. Jadi, apabila kita terkena hadas, berarti kita terhalang untuk beribadah. Kemudian, hadas terbagi menjadi dua macam. Jadi, hadas itu ada dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita masuk hadas kecil. Apa itu yang disebut dengan hadas kecil? Yang dikatakan hadas kecil itu adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Ya, itu disebut dengan hadas kecil. Seperti apa? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kemudian yang kedua, hilang akal. Kemudian yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu menyentuh kemaluan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, kemudian hadas besar.
Apa saja yang termasuk hadas besar? Hadas besar itu segala sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Apa saja yang termasuk hadas besar itu? Yang pertama itu keluar mani bagi laki-laki. Yang kedua, jima. Kemudian yang ketiga, haid atau datang bulan. Ini khusus untuk perempuan. Kemudian yang keempat, nifas. Dan yang kelima, meninggal dunia. Nah, anak-anak Bapak semuanya, itu ada hadas tadi ya, hadas kecil dan hadas besar. Sekarang apa itu najis ya? Sekarang kita masuk kepada najis. Najis terbagi menjadi 3 bagian anak-anak Bapak semuanya. Apa itu 3 bagian? Yang pertama ada disebut dengan najis mukafafah. Ya, najis mukafafah itu adalah najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitah atau najis sedang. Kemudian yang ketiga adalah najis muqalladah atau disebut dengan najis berat. Ya, anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita bahas masalah najis ringan. Apa contohnya najis ringan? Contoh dari najis ringan itu adalah air kencing bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun yang belum makan selain air susu ibu. Jadi kalau kita punya adik di rumah, punya keponakan di rumah yang umurnya 2 tahun ke bawah, kita terkena air kencingnya, berarti kita sudah terkena najis ringan. Ya, anak-anak Bapak semuanya, cara membersihkannya itu cukup mudah sekali. Kita cukup memercikkan air ke badan kita atau ke pakaian kita yang terkena najis. Cukup sekali percikan saja, maka najis itu sudah dianggap hilang. Nah, anak-anak Bapak semuanya, kemudian najis sedang. Apa saja najis sedang? Contohnya itu kotoran manusia, kotoran hewan, ya, kemudian darah, nanah, dan bangkai, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manusia. Jadi tadi pada hadas tadi ada kita sebut kotoran, ya, kotoran yang keluar dari kubur atau dubur itu disebut dengan kita berhadas. Yang dikatakan najis ini yang menempel pada diri kita, misalnya kotoran hewan yang melekat pada kita atau kotoran kita sendiri yang masih ada, maka itu disebut dengan najis. Nah, cara membersihkannya anak-anak yaitu dengan membersihkan badan atau benda yang terkena najis dengan menyiramnya dengan air yang bersih sampai tidak ada lagi bau, tidak ada lagi warna, tidak ada lagi rasa. Nah, kalau masih ada bau, bersihkan lagi. Kalau sudah hilang baunya, tetapi warnanya masih ada, bersihkan lagi sampai hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Baru kita sudah bersih dari najis sedang ini. Ya. Kemudian anak-anak Bapak semuanya, kemudian kita masuk ke najis berat. Nah, apa tuh yang termasuk najis berat itu adalah air liur anjing dan babi. Kalau kita punya anjing di rumah, nanti kita kena jilatan anjing, berarti kita sudah terkena najis berat. Nah, kalau kita terkena najis berat, untuk membersihkannya, kita harus cuci dengan air sebanyak 7 kali. Coba bayangkan anak-anak Pak semuanya. 7 kali kita bersihkan, salah satunya lagi itu harus kita campur dengan tanah atau debu. Jadi tidak bisa dengan air saja. Harus kita bersihkan dengan tanah sampai bersih. Kemudian kita bersihkan lagi dengan air. Nah, anak-anak Bapak semuanya, tadi kita telah bahas, ya, tadi kita bahas masalah hadas, hadas besar, hadas kecil, cara membersihkan hadas besar, cara membersihkan hadas kecil,
cara membersihkan najis, yang kesemuanya itu anak-anak Bapak kita bersihkan dengan menggunakan air ya. Air. Ya. Jadi air yang kita pergunakan untuk bersuci itu tidak bisa sembarangan. Harus kita gunakan air mutlak. Nah, tahu enggak air mutlak apa? Air suci mensucikan. Nah, itu air mutlak. Ya. Apa saja yang termasuk air mutlak itu? Nah, coba Acan nih, baca nih apa saja air mutlak itu. Air hujan, Pak. Iya. Laut, air sungai, air sumur, air Ya. mata air salju, dan Ya. air dari hasil hujan es atau air embun. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sekarang Bapak mau bagi per kelompok. Ya, sudah siap semuanya? Sekarang, Siap, Pak. iya, Pak. bagus. Bapak bagi kelompoknya. Kelompok 1, ketuanya Mayarudin. Ada Mayarudin? Mana Mayarudin nih? Ada, Pak. Ada. Ke toilet, Pak. Sama ke toiletnya ya. Apa kerja di toilet tadi Mayarudin? Ya, ada istinja. Ya, kalau ke toilet itu harus istinja dulu ya. Kelompok 2 On Rizal, mana On Rizal? Ayo, Pak. Iya, ada On Rizal. Kelompok 3 Yusuf, mana? Ada Pak, ada. Ada, ya. Sekarang silakan berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian bacakan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan, Bapak tunggu. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Kelompok Ada, 2 Pak. selesai, Pak. Ya, sekarang kelompok 2. Silakan, On Rizal masih bisa Ya, terus. Pak. Silakan baca kembali. Tadi hilang suaranya. Oh ya Pak. Jadi hasil pembahasan kami dari kelompok 2 tentang hadas dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya. Adapun cara membersihkan hadas kecil yaitu dibersihkan dengan cara dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. Ya. Kemudian untuk hadas besar yaitu dengan cara mandi. Iya. Jadi itu hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 2, Pak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sekarang Bapak mau kasih tugas individu, ya. Nanti apa tujuan tugas individu ini supaya anak Bapak ini Bapak bisa mengetahui apakah pembelajaran kita hari ini sudah bisa tercapai atau belum. Nah, jadi Bapak tunggu sekitar 5 menit. Setelah itu silakan dikumpulkan ke ketua kelas. Ya, nanti Bapak nilai. Silakan kerjakan. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Nah, anak-anak Bapak semuanya, setelah Bapak mengkoreksi hasil daripada tugas kita hari ini, Bapak lihat anak-anak Bapak pada hari ini mengerjakan tugas sangat baik sekali, nilainya di atas KKM semua. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwa yang pertama bersih artinya bebas dari kotoran, kemudian suci artinya bebas dari najis, dan najis adalah hal yang menjadi penghalang untuk beribadah. Kemudian hadas dibagi menjadi 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah, anak-anak Bapak semuanya, jadi pembelajaran kita hari ini tentang bersih itu sehat. Bapak sangat mengharapkan jangan sampai setelah kita belajar hari ini, waktu ini, nanti sampai di rumah tidak diterapkan. Nah, jadi harus kita terapkan sepanjang hari kita, sepanjang kehidupan kita, hendaklah kita selalu hidup bersih, karena bersih itu adalah sehat. Nah, anak-anak Bapak semuanya,
untuk hari ini itu pembelajaran kita. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar tentang wudhu. Ya, jadi untuk siang hari ini Bapak rasa itu pembelajaran kita. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.